Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Safi, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan mengenai isu global terhadap prioritas nasional reformasi birokrasi yang berfokus pada strategi penguatan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari Latsar CPNS Angkatan 41 dari kelompok keempat subkelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Saudari Patricia Derosari Tani, yang kedua Saudara Agil Setiawan Di Zikri, yang ketiga Saudara Andri William Subu, dan yang keempat saya sendiri Charles Franciscus Siga. Kita langsung ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, reformasi birokrasi di Indonesia telah masuk di fase transformasi fundamental dalam kerangka perencanaan jangka panjang pembangunan nasional. Sebagai poros penggerak administrasi negara, tata kelola birokrasi dituntut untuk adaptif terhadap instabilitas lingkungan eksternal. Indonesia menaruh perhatian besar pada modernisasi sistem administrasi publik demi mewujudkan aparatur negara yang lincah serta berdaya saing global. Namun, akselerasi transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi digital sebagaimana diamanatkan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE singkatnya, kini dihadapkan pada ancaman nyata dari luar batas negara. Isu global berupa eskalasi kejahatan cyber transnasional dan kerentanan keamanan data menjadi batu sandungan terbesar di tengah masifnya serangan cyber lintas negara seperti infiltrasi ransomware canggih, spionase data, dan kebocoran basis data strategis publik. Birokrasi pemerintah Indonesia berada dalam posisi rentan. Kerentanan ini bukan semata-mata karena kecanggihan teknologi pelaku eksternal, melainkan karena akar masalah domestik. Fragmentasi instruktur data atau sosialisasi sistem, rendahnya cyber awareness aparatur, dan keterbatasan regulasi proyeksi operasional di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, melakukan bedah kausalitas dan merumuskan mitigasi strategi atas isu keamanan cyber global dalam tubuh birokrasi digital nasional menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Presentasi ini berfokus pada analisis dampak isu keamanan cyber global terhadap keberlanjutan transformasi birokrasi digital Indonesia. Analisis ini difokuskan pada bagaimana kelemahan tata kelola dan pemerintah di tengah ancaman cyber global dapat menghambat efisiensi pelayanan publik dan meruntuhkan kepercayaan publik internasional terhadap stabilitas ekosistem digital Indonesia. Berikut, Saudara Agil. Baik, terima kasih Pak Charles. Selanjutnya, analisis pemilihan isu metode APKL. Untuk memastikan bahwa isu yang diangkat memiliki urgensi kelayakan yang objektif dan valid, di lingkungan birokrasi dilakukan penapisan isu menggunakan metode APKL, yaitu aktual, potensial, kritis, dan layak, dengan skala Likert 1-5. Terdapat 3 isu kontemporer yang berkembang di lingkungan birokrasi digital nasional untuk diuji. Isu yang pertama, kurangnya standarisasi antarmuka AU UX pada aplikasi pelayanan publik daerah. Isu yang kedua, kerentanan keamanan cyber transnasional dan kebocoran data strategis pada server instansi pemerintah. Yang ketiga, lambatnya proses migrasi dokumen fisik ke arsip digital di instansi lini bawah. Bisa dilihat pada tabel berikut. Isu yang pertama, kurangnya standarisasi UI UX aplikasi layanan publik daerah mendapatkan skor 3 pada aktual, potensial, kritis, dan skor 4 pada layak, mendapatkan total skor 13. Isu yang kedua, kerentanan keamanan cyber transnasional dan kebocoran data strategis pada server instansi pemerintah, mendapatkan poin 5 pada aktual, potensial, kritis, dan layak, dan mendapatkan total skor 20. Isu yang ketiga, lambatnya proses migrasi dokumen fisik ke arsip digital, mendapatkan skor 4 pada aktual, 3 pada potensial, dan kritis, 4 pada layak, dan mendapatkan total skor 14.
Bisa dilihat di sini isu nomor 2 mendapatkan skor sempurna sebanyak 20. Isu ini sangat aktual karena serangan cyber terus terjadi secara berkala. Problematik karena menyangkut kedaulatan data, menyentuh kekhalayakan karena kebocoran data langsung merugikan jutaan masyarakat, serta sangat layak untuk segera dicarikan solusi strategis demi mencegah kelumpuhan sistem pelayanan publik nasional. Kita masuk pada analisis kausalitas isu menggunakan diagram Pestel. Untuk memetakan akar penyebab eksternal dan internal, mengapa isu keamanan cyber ini begitu berdampak pada prioritas nasional, reformasi birokrasi, berikut pelacakan kausalitas menggunakan pisau analisis Pestel. Pada pisau analisis Pestel terdapat 6 komponen, yaitu politikal, ekonomik, sosial, teknologikal, legal, dan environmental. Untuk akar masalah kerentanan cyber nasional, pada komponen politikal, tingginya ego sektoral antar lembaga menyebabkan keengganan melakukan integrasi server. Banyak instansi bersikeras mengelola pusat data sendiri secara parsial atau data silo, memicu banyaknya celah masuk peretas. Komponen yang kedua, ekonomi. Alokasi anggaran teknologi informasi di daerah cenderung timpang. Anggaran didominasi untuk pengadaan perangkat fisik seperti gawai atau komputer dan pembuatan aplikasi baru. Sementara pos anggaran pemeliharaan sistem keamanan cyber berlapis atau cyber defense kerap dipangkas. Komponen yang ketiga yaitu sosial. Rendahnya budaya sadar cyber atau cyber awareness culture di kalangan ASN. Mayoritas pegawai masih mengabaikan keamanan dasar seperti kekuatan kata sandi, rentan terhadap metode phishing, dan kebocoran pengolahan hak akses atau privilege access. Komponen yang keempat, teknologikal. Infrastruktur cloud pemerintah belum tersentralisasi dengan aman. Belum matangnya arsitektur awan tunggal atau single cloud arsitektur yang kokoh milik pemerintah. Imbasnya sistem keamanan tidak memiliki standar pertahanan yang beragam di seluruh level pemerintahan. Komponen yang berikut yaitu legal. Meskipun Indonesia memiliki instrumen regulasi, mekanisme audit, kepatuhan atau compliance audit terhadap standar keamanan cyber di instansi pemerintah masih longgar dan belum disertai sanksi manajerial yang tegas. Dan yang terakhir, komponen environmental. Konsentrasi infrastruktur fisik pusat dan data lokal yang rentan terhadap gangguan eksternal seperti mati listrik makro dan bencana, tanpa adanya sistem cadangan atau disaster recovery center yang otomatis tersebar di wilayah geografis berbeda. Analisis dampak dengan metode Grow USG. Apabila akar masalah berupa fragmentasi tata kelola cyber dan rendahnya kompetensi proteksi teknologi ASN ini diabaikan oleh pemerintah, konsekuensi destruktif akan terjadi. Adapun dampak yang akan muncul adalah sebagai berikut. Ada 2 dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, dampak nasional. Kelumpuhan total layanan publik, serangan cyber skala masif pada pusat data publik akan menghentikan operasional layanan digital secara seketika. Layanan terpaksa kembali ke metode manual yang lambat, memicu antrean panjang dan kerugian ekonomi domestik. Erosinya kepercayaan publik atau distrust. Kebocoran data pribadi masyarakat secara berulang di server pemerintah akan melahirkan skeptisme akut dari warga negara terhadap kapabilitas digital birokrasi dengan masyarakat, sehingga enggan menggunakan aplikasi pemerintah dan memilih bertransaksi di luar ekosistem digital formal. Dampak kedua yaitu dampak global. Penurunan daya saing investasi atau capital outflow. Investor global menurut kepastian hukum dan keamanan data operasional, jika birokrasi digital di suatu negara dinilai rapuh, maka kepercayaan terhadap Indonesia akan merosot tajam, sehingga investor internasional akan mengalihkan modalnya ke negara tetangga yang memiliki ekosistem cyber lebih protektif. Degradasi posisi diplomasi digital. Di kancah internasional, Indonesia beresiko dinilai sebagai titik lemah atau weak link dalam rantai pasok data global, mengurangi pengaruh geopolitik negara dalam perumusan kebijakan ekonomi digital di tingkat regional maupun global.
rekomendasi solusi strategis. Untuk merumuskan gagasan kreatif dan kebijakan strategis yang aplikatif, kami melakukan analisis hubungan melalui matriks SWOT yang ditampilkan pada layar. Pada faktor internal, terdapat dua kategori, yakni kekuatan dan kelemahan, atau strengths dan weaknesses. Faktor internal sendiri memiliki kekuatan, yakni pemerintah memiliki modal hukum berupa regulasi payung SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta adanya komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan integrasi tata kelola data nasional atau sistem satu data. Dan pada kelemahannya atau weaknesses, di sisi lain, hambatan mendasar datang dari ego sektoral, di mana setiap instansi masih berjalan dengan aplikasinya masing-masing, yang dapat memicu data silo, ditambah dengan keterbatasan talenta digital atau ahli cyber di kalangan ASN. Berikut pada faktor eksternal, atau situasi di luar kendali pemerintah. Dalam faktor eksternal terdapat dua komponen, yakni opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Pada faktor eksternal sendiri, peluang yang dimiliki yakni adanya perkembangan teknologi multi-cloud global yang menawarkan infrastruktur penyimpanan data super aman, didukung oleh tingginya adopsi digital di tengah masyarakat luas. Dan ancaman pada faktor eksternal sendiri yakni adanya tantangan nyata yang dihadapi adalah evolusi transnasional yang semakin canggih, serta tingginya risiko spionase data internasional oleh pertas global. Dari faktor internal dan eksternal tadi, kita akan menghilangkan kedua faktor tersebut dan akan menghasilkan yang namanya 4 pilar strategi kompromi atau gagasan kreatif. Setelah kita menghilangkan strengths dan opportunities, terdapat hasil yang agresif, yakni kita harus melakukan pemaksimalan potensi. Gagasan kreatif yang didapatkan adalah kita harus mempercepat migrasi infrastruktur data instansi ke pusat data nasional atau PDN berbasis komputasi awan atau cloud berstandar cyber global. Pemerintah memanfaatkan komitmen politik satu data dan regulasi SPBE untuk mendorong seluruh instansi bermigrasi ke teknologi multi-cloud global demi menciptakan sistem penyimpanan yang tersentralisasi dan aman. Kemudian, dari persilangan weaknesses dan opportunities, kita menghasilkan strategi atau perbaikan internal. Gagasan kreatif yang didapat yakni membentuk GovTech khusus untuk diisi talenta profesional non-ASN untuk membentuk GovTech khusus yang diisi talenta profesional non-ASN untuk mengonsolidasikan aplikasi pemerintah ke dalam platform tunggal. Untuk mengatasi minimnya ahli cyber ASN dan menghapus ego sektoral, pemerintah memanfaatkan momentum tingginya adopsi digital dengan merekrut tenaga ahli profesional non-ASN. Langkah ini bertujuan mengeliminasi ribuan aplikasi lokal yang rentan diretas. Dan yang ketiga, hasil persilangan dari strengths dan threats menghasilkan defensif atau proteksi maksimal. Gagasan kreatif yang dihasilkan adalah menetapkan aturan audit cyber berkala secara wajib di seluruh instansi pemerintah yang dipimpin langsung oleh BSSN. Pemerintah menggunakan taji hukum dari regulasi payung SPBE untuk membentengi diri dari ancaman spionase internasional dan ransomware. Audit ini berfungsi mendeteksi celah keamanan sebelum sempat disusupi hacker luar negeri. Dan yang keempat, persilangan antara weaknesses dan threats menghasilkan mitigasi atau penyelamatan risiko. Gagasan kreatif yang dihasilkan adalah menyelenggarakan Cyber Academy wajib bagi ASN dan membangun pos penanganan insiden cyber lokal di setiap daerah. Strategi ini berfokus pada pertahanan paling kritis, yaitu meminimalkan human error. Dengan melatih ASN yang minim kesadaran cyber, pemerintah berupaya mengatasi serangan ransomware transaksional, agar jika terjadi serangan di tingkat daerah, tim tersebut bisa langsung mengisolasinya. Pemerintah harus menerapkan kebijakan Zero Trust Architecture and Consolidation, yang dimana seluruh kementerian dan pemerintah daerah diwajibkan menghentikan pembuatan aplikasi mandiri yang rapuh, melebur data ke pusat data nasional yang diproteksi berlapis, serta melatih ASN pengelola dengan kecakapan respons insiden taktis. Akhirnya kita sudah sampai pada penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni prioritas nasional reformasi birokrasi Indonesia dalam wujud transformasi digital tidak akan pernah mencapai target idealnya apabila fondasi keamanan cyber diabaikan. Analisis APKL mempertegas bahwa ancaman cyber transnasional berstatus krusial,
Sementara bedah kausalitas Pastel menunjukkan kelemahan utama bersumber dari tata kelola yang terfragmentasi, ekosektoral, dan kompetensi SDM yang minim. Berdasarkan proyeksi kriteria growth, membiarkan celah cyber ini terbuka akan berujung pada kelumpuhan birokrasi domestik dan pelarian modal asing di tingkat global. Saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, akselerasi regulasi teknis. Kementerian PAN-RB bersama BSSN wajib menerbitkan sanksi administratif berupa pembekuan anggaran IT bagi instansi pusat maupun daerah yang tidak lolos audit keamanan cyber berkala. Dan yang kedua, standarisasi kompetensi ASN. Lembaga administrasi negara disarankan menetapkan sertifikasi literasi keamanan cyber sebagai syarat wajib dalam penilaian indikator sistem merit untuk kenaikan jabatan struktural ASN di era digital. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu global terhadap prioritas nasional reformasi birokrasi dengan fokus pada strategi penguatan tata kelola pemerintahan digital Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam analisis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.